Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamen, balik lagi di Abal-Abal Channel ya Mamen. Semoga Mamen semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilimpahkan rezekinya dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke men, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai susunan di spring. Apakah susunan di spring itu menentukan tingginya output pada tekanan regulator? Come on men, let's go. Kita langsung bahas aja ya. Nah, jadi di sini ada ini men, ini di spring standar ya. Paintball tipe C. Berat M18 dan ini ada di spring Belleville. Jadi kebetulan kita lagi garap chamber GTX, ini pesanan. Nanti akan kita kirim kalau sudah selesai. Kemarin minta di custom juga. Beliaunya ngirim laras. Nah, ini laras yang satu ini LW OD9 kita custom. Nah, video custom ini sebetulnya sudah pernah kita bikin ya men. Ada linknya nanti di deskripsi videonya yang ini men. Nah yang itu. Nah dan ini kiriman dari beliau nih. Jadi beliau juga ngirim ini minta di bubut. Jadi ini tadinya sepertinya bekas semar men. Jadi ini masih ada bekas-bekasnya. Ini kita cutting di loading terus kita bubut ulang. Ditransfer ya, kita bubut ulang. Nah jadi berubah sedikit. Oke men, kita balik aja ke regulator. Jadi sering ada teman-teman tuh nanya atau mamen-mamen tuh sering nanya, Om apakah minta susunan di spring dong OP sekian. Nah jadi apakah susunan di spring itu menentukan tingginya OP? Jawabannya nggak selalu sama men. Jadi umpamanya saya kirim susunan di springnya seperti ini Om, ya seperti inilah ya. Ini OP untuk 1600 umpamanya. Terus diterapkan di teman-teman itu, oh kok beda ya Om? Nah itu dia. Jadi susunan di spring itu tidak menentukan tingginya OP dari setiap regulator ya Mam. Tergantung regulatornya juga. Jadi memang kita harus improvisasi, harus berkreasi agar dapat OP yang sesuai dengan keinginan kita. Nah susunan seperti ini di standar. Kita pakai yang Belleville yang coklat seperti ini. Dengan susunan yang sama pasti akan berbeda juga men. Tingginya OP itu pasti akan berbeda. Jadi sebetulnya simpelnya itu, oh sebentar men, saya ambilkan SIM-nya ya. Nah, SIM itu seperti ini men. Dia plat tipis. Ini untuk penambah. Jadi kalau kita nyeting OP-nya kurang tinggi, mau dapat 1700 atau 1600, mau kita tingkatkan di 1800, itu bisa pakai ini men. Cuman kalau mau lebih bagus sih nggak perlu ya. Kita susun yang optimal aja. Ini sebagai mempermudah aja men. Dan letaknya itu usahakan taruh di bagian dalam ya, jangan taruh di bagian luar men. Karena kalau dia letaknya di bagian dalam, dia nggak akan bergerak. Posisinya akan tetap di situ, nggak akan bergerak. Kalau kita taruh di belakang, dia akan maju mundur sesuai dengan mangkuknya di spring ini men. Jadi nanti bisa kalah juga. Tapi kalau dia di dalam, dia akan diam posisinya, nggak akan berubah seperti itu. Dan regulator pasti kinerjanya akan lebih bagus. Nah jadi sebetulnya yang menentukan tingginya OP itu kalau dia beda men, beda pistonnya ini dia lebih panjang. Nah, lebih panjang di sini itu ya pasti akan berbeda juga OP-nya. Jadi sebetulnya sih seperti itu ya men. Singkatnya sih seperti itu. Jadi susunan di spring nggak bisa kita jadikan patokan untuk menentukan besarnya atau tingginya output pada tekanan regulator. Nah ini tadi kita custom. Nah ini kan standar men. Ini di spring standar. Ini tadi kita custom. Ini sudah kita bubut untuk di spring Belleville. Di spring Belleville yang coklat ini. Nah yang coklat ini. Jadi kalau yang standar ini men, standar ini dia diameternya itu tadi 15,8 mili ya. Yang ini 15,8 mili, sedangkan yang ini 16 mili. Besarnya itu 16 mili. Jadi kalau tadi ini bagian regul ini nggak kita bubut, nah nggak kita bubut, dia waktu mangkuknya itu rapat, dia akan tekan dindingnya, dinding regul ini men. Dan itu akan mengurangi kinerja dari di springnya ya men. Jadi ini tadi kita bubut, ada videonya, kita bubut.
Nah, setelah kita bubut, baru kita bisa setting output regulatornya. Ini tadi kita sumpel main agar nggak kotor ya, kita kasih tisu seperti itu. Nah, oke men, ini di springnya regulatornya sudah kita setel di 1800 ya men. Nah, ini 2600 sekitar itu. Kita lihat men, bagaimana susunan di spring dalamnya. Siapa tahu mungkin mamen-mamen yang pengen nyoba bisa jadi referensi, bisa bantu susunannya ya. Simple. Ayo men, kita buka ya gimana isinya. Nah, ini dia men. Susunannya seperti ini. Tangkup dan ini di double. Yang bagian depan sini di double dan kita pakai satu SIM men. Bagian depannya kita pakai satu SIM. Sekarang kita coba pasang di chamber GTX-nya. Kita terapkan di situ. Gimana hasilnya output di chambernya. Oke men, kita aplikasikan ya. Nah, oke men, jadi ini sudah kita pasang ya. Sudah kita pasang dan mamen lihat kan ini posisinya tidak sesuai. Jadi karena kita pengen posisi regul itu berada pada posisi V seperti ini. Nah, seperti ini posisinya. Ini kan ada renggang ya. Jadi di bagian sini men, jadi sudah sering saya sampaikan di bagian sini jangan kita pakaikan seal ya mamen, tapi kita buatkan ring dari bahan POM, bahan Teflon itu bisa, atau besi atau aluminium itu juga bisa. Cuman kan kalau Teflon ini kan lebih mudah. Dan ketebalannya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan ya mamen. Jadi jangan pakai seal. Nah, ini ada satu contoh yang pakai seal. Ini sebagai contoh aja ya mamen ya. Saya ambil dulu men. Nah, jadi ini dia men, contoh yang pakai seal ya mamen. Nah, seperti ini nggak boleh sebetulnya men, karena kalau dalam keadaan kosong itu tabungnya itu dia goyang-goyang nih men. Nih, seperti ini. Dia nggak presisi. Memang kalau diisi angin dia akan tegak, cuman ya kurang maksimal lah men hasilnya. Jadi regulator itu tidak, walaupun dia kosong atau terisi, tidak dalam kedudukan yang maksimal. Jadi kalau dia miring goyang-goyang seperti itu, otomatis seal bagian regul di dalam itu juga akan miring. Itu akan mengganggu kepresisian sealnya ya. Jadi bikin lebih mudah atau lebih cepat bocor. Tapi kalau kita pasang ring yang lebih keras di bagian sini, ini sealnya ini diganti pakai ring, itu akan presisi, dia akan bagus hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya men, jangan kita pakai seal ya men, apalagi ini namanya ini servisan men, bautnya sudah pada hilang seperti ini ya. Yes, nggak apa-apa, nanti kita bagusin lagi, kita rapikan semuanya. Sealnya ini juga kita ganti. Oke men, kita balik ke GTX tadi ya men. Nah, ini kita pasang dulu men. Kita pasang pasang ringnya yang dari Teflon tadi, agar dia lebih presisi dan hasilnya lebih bagus, juga lebih awet men. Untuk seal regul itu dia lebih awet. Nah, juga ada yang sering tanya, kalau kita pakai regul sealnya itu cuma satu di sini, apakah awet? Kalau pemasangannya presisi dan chambernya pun presisi, pasti awet. Dijamin awet. Kalau chambernya presisi, bagian bubutan dalam itu presisi untuk dudukan regulatornya, dan pemasangan kita juga simetris presisi, pasti awet men. Karena unit saya dan kawan-kawan tuh setahun aja belum tentu bocor di bagian regulatornya ini. Seperti punya saya tuh juga awet dia. Nah, ini kita kencangin. Nah, posisinya akan bagus men. Cuman ini kurang pas men, kendorkan lagi. Nah, ini dia men, chambernya sudah kita rakit, regulatornya sudah kita pasang. Seperti ini ya men ya. Ini kita isi di 3000. OP-nya men 1800. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan krono men. Hasilnya bagaimana hasil krononya? Untuk unit ini nanti kita nggak usah pakai tabung, ini langsung kita culuk kita pasang dari tabung karbon aja ya. Langsung kita culuk, baru langsung kita krono. Kita lihat hasil krononya gimana. Let's go mamen. Nah, jadi ini men, hasil krono regulator yang kita garap tadi ya mamen. Ini OP-nya 1800 pakai Mimis Barakuda Match.
grain ya, 10,65 grain. Ini dia hasil krononya. Ini 955 karena beliaunya minta di 950-an fps. Ini 955, 950, 951 sama 951, 955, 954. Nah, ini tadi kita masih setting-setting per hammernya mamanya. Sempat kita setel-setel karena awalnya itu dia sempat di 1000 berapa tadi, men. Nah, ini tembakan kedua. Nah, tembakan pertama itu jadi setelan pertama bawaan tuh tadi kita setting itu masih di 1027 dan rata-rata terus kita setel di 950-an dapatnya tadi tuh, men. Lumayan kan, mamen, untuk regulator standar untuk hunting dan murah meriah lah. Oke, men, kita lanjut ya. Jadi seperti itu ya, mamen ya. Hasil krononya cukup stabil, mamen. Dia memang mintanya yang punya itu di 930 950. Jadi itu sudah cukup lah. Pakai Mimis Barakuda Match tadi itu ya, mamen. Jadi mamen, jadi untuk kalau unit hunting aja kita pakai regulator biasa seperti ini tuh udah cukup. Yang standar pun sebetulnya udah cukup, asal pemasangannya tepat. Itu udah bagus hasilnya. Jadi nggak perlu kita harus beli yang mahal-mahal, kecuali memang pengen coba atau ada rezeki lebih atau untuk lomba mungkin bisa jadi biar kelihatan lebih wah lah ya. Jadi tapi kalau sekedar kita untuk hunting aja pakai regulator yang seperti ini aja sudah cukup, asal pemasangannya tepat. Oke, mamen, sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa jadi referensi untuk mamen-mamen semua yang pengen ngerakit unitnya, pengen nyeting regulatornya, bisa jadi tambahan informasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada yang kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf, men, banyak kurangnya. Oke, men, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bisa lebih bermanfaat. Jangan lupa, men, di subscribe, di komen, di like, di share, biar channelnya bisa makin berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih bervariatif untuk mamen-mamen semua. Oke, mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Sukses selalu, sehat selalu mamenku semuanya ya. Bye bye, mamen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, mamen.